Halo, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi nih. Dan ini adalah salah satu perumahan mewah yang lokasinya itu ada di Paris 2. Tuh, udah langsung di tepi jalan. Dan perumahan ini namanya adalah Glow de Paris Residence. Tipenya tipe 388. Bongsor, gede banget. Teman-teman bisa lihat nih. Jarak aku ke rumahnya masih cukup jauh, tapi rumahnya udah kelihatan gede banget. Kita akan lihat bagian dalamnya, dan untuk video ini aku akan split jadi dua bagian. Yang pertama, kita akan lihat dulu rumah yang kondisi kosongan. Aku akan jelasin semua fasilitasnya, cara bayarnya, dan juga model pembangunannya. Terus kalau kalian mau tahu contoh bagian dalam rumah yang di interior, aku sarankan kalian nonton part kedua dari video ini. Oke, selamat datang di Glow de Paris. Oke, teman-teman. Nah, Glow de Paris ini, teman-teman, punya rumah dengan tipe 388. Seperti yang teman-teman lihat di belakang ini. Dan untuk proses pembangunannya sendiri, dia agak berbeda, teman-teman, dibanding kawan-kawan di kanan kirinya. Tipenya lebih besar di 388, dan ini, teman-teman bisa lihat, untuk fondasinya, dia udah pakai mini pile. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir, ini bukan sekedar gambut aja, bukan sekedar pakai cerucuk aja, teman-teman. Karena ini lokasinya lahan gambut, tapi sudah diperkuat dengan mini pile. Sehingga teman-teman lihat nih di belakangku ini adalah alat yang digunakan untuk numbuknya nih, teman-teman. Nah, ya. Dan teman-teman bisa lihat, ini kita akan coba lihat ke area yang masih kosongan ya, teman-teman, yang masih in progress pembangunan seperti apa. Oke, teman-teman. Ini adalah area kompleknya. Jadi, jalan kompleknya itu lebar banget, teman-teman. Ini ada 8 meteran, tapi kalau misalnya teman-teman ini jadikan untuk 2-3 mobil lewat, ini nyaman banget, lebar banget. Dan semuanya ini sudah paving ya, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, semuanya udah paving. Terus kita akan coba lihat ke tipe 388 yang lagi proses bangunnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Karena di sini ada yang lagi proses bangun, ada yang sudah mulai finishing acian dalam, ya. Terus teman-teman ada juga yang sudah mulai masuk interior. Tapi lebih afdol kayaknya kalau kita ngelihat semuanya, jadi teman-teman bisa tahu prosesnya kayak gimana. Ini masih berantakan banget, teman-teman. Nah, untuk area ini memang masih berantakan karena ini masih area proses bangunan. Dan teman-teman bisa lihat ya, di situ. Untuk rumahnya sendiri, teman-teman, semua dindingnya itu sudah menggunakan bata ringan ya, teman-teman. Jadi bukan bata biasa. Teman-teman bisa lihat itu. Tuh, bata-bata putihnya itu bata ringan semua. Nah, sampai atas itu semua bata ringan, teman-teman. Dan bagian depannya itu diaci. Bagian atapnya menggunakan atap miring, ada atap aspalnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, jadi ini yang lagi proses bangun. Ini yang sudah soft ya, teman-teman. Tuh, ini juga semuanya itu pakai bata ringan. Kita akan lihat untuk tanahnya sendiri, teman-teman. Ini ada di 15 kali 18. Jadi secara ukuran tanah memang dia udah besar banget ya, teman-teman. Ditambah dengan tipenya 388. Kalau misalnya teman-teman cek semua tipe perumahan yang ada di Paris 2 ini, dia termasuk yang paling bongsor, teman-teman. Tipenya itu nggak main-main di 388. Kalau kita ingat pendahulunya itu di The Point. The Point itu tipenya itu di 250 plus aja, teman-teman. Maksimal kemungkinan di 270. Tanahnya juga sama di 15 kali 18. Untuk yang hook di 16 kali 18. Nah, tapi kalau yang ini, teman-teman, kalau berdiri begini, ngelihat ke atas ini, nggak kelihatan. Teman-teman harus mundur sedikit sampai bisa ngelihat full tampak bangunannya, karena dia benar-benar tinggi, teman-teman. Tuh. Ya, teman-teman, kita akan lihat dulu bagaimana seberapa lebarnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau 15 ke 18, teman-teman bisa lihat lebarnya dari sini ke sini. Kalau teman-teman punya 2 mobil, kayaknya cukup. Tapi bagaimana kalau teman-teman punya 4 mobil? Mungkin 2 mobil untuk kendaraan biasa, 2 mobil lagi mobil sport koleksi, teman-teman. Tenang aja ya, teman-teman. Ini karena 15 meter, teman-teman bisa tampung sampai 4 mobil. Kalau teman-teman kurang, teman-teman ada tamu dan lain-lain, itu masih bisa parkir di area luar. Karena jalan kompleknya itu 8 meter ya, teman-teman. Jadi untuk tambah-tambah mobil lagi di depan itu masih bisa berjejer sampai 3 mobil lagi tanpa mengganggu arus lalu lintas dalam kawasan ini dan juga tanpa menutupi rumah tetangga ya, teman-teman. Nah, jadi yang sering jadi masalah itu kan biasanya di soal tempat kita taruh mobil ya. Nah, kita akan coba lihat untuk yang ini lagi finishing. Tuh, ini bata ringannya buangannya lumayan banyak ya, teman-teman ya. Nih.
teman-teman bisa lihat, wih, pengerjaannya memang benar-benar sangat maksimal. Pakai wire mesh nih teman-teman ya. Tuh. Oh iya teman-teman, aku mau kasih tahu di rumah ini ada pemisahan bak air tanah. Itu ada bak air yang khusus PDAM, ada juga bak air yang dia khusus untuk air hujan. Jadi kalau untuk kebutuhan rumah kita biasanya kan berganti-ganti ya, mau air hujan, mau PDAM gitu ya teman-teman ya. Beda-beda ya teman-teman. Nah, di sini udah di split teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir. View ruang tengahnya kondisi kosongan kayak gini teman-teman. Ya, finishingnya rapih banget, teman-teman bisa lihat. Ini ngacinya tuh siku banget nih. Tuh. Ya, dan aciannya nih wah, bagus ya. Hitam dia warnanya. Teman-teman ya. Nah, dia pakai semen hitam teman-teman untuk ngacinya biar lebih maksimal. Dan space tanah kosong di belakangnya ini, teman-teman, masih ada sekitar 3 meteran. Teman-teman mau buat taman, kolam, itu masih bisa banget. Untuk semua instalasi pipa, kabel, itu udah nggak kelihatan. Semuanya udah dibobok di dalam, teman-teman, supaya rumah teman-teman itu jadi semakin rapih. Nah, ini rumah yang ke-1. Kita lihat, kalau rumah yang kedua gimana? Oh, rumah yang kedua sama. Sebelum itu kita ngelewatin ini, teman-teman. Nah, ini adalah pembatas antara rumah satu dengan rumah yang kedua. Biasanya, banyak developer yang cuma pakai satu bata, tapi 2 plester kanan-kiri. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, dia pakai 2 bata nih. Kelihatan tuh. Tuh, jadi ini rahasianya ya teman-teman ya. Jadi tembok kanan dan kiri dia nggak nempel ya teman-teman. Dia cuma ada 2 bata. Jadi kalau teman-teman pasang paku di sebelah sini, ya nggak tembus dong ke sini ya, nggak akan mempengaruhi yang sebelah sini. Nah, penggunaan bata ringan ini juga sangat bagus ya teman-teman. Jadi beban rumah ke tanah itu nggak seperti menggunakan batako biasa. Apalagi ini strukturnya kan dia tanah gambut, jadi kita harus benar-benar memaksimalkan di pondasi sama bobot rumah juga. Nah, ini area pengerjaannya, teman-teman. Untuk pembayarannya gimana, aku akan jelasin sama teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang tanya-tanya bagaimana cara bayar di Clos de Paris ini ya, teman-teman. Jadi kalau untuk cara bayar, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Kita menawarkan 3 kemudahan cara bayar ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu bisa pakai cash. Ya, nah teman-teman ada cash langsung aja, bisa nanti kita PPJB di notaris ya, teman-teman. Nanti tahapan pembayaran seperti apa akan dijelaskan sama developer. Ada juga yang kedua, itu adalah pakai cash tempo. Kalau cash tempo, teman-teman DP 30%, teman-teman ada pilihan. Teman-teman mau cicil sampai 2 tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun, 1 tahun juga bisa. Maksimal kita ada di 5 tahun. Nah, yang ketiga itu adalah teman-teman dengan menggunakan KPR. KPR itu DP-nya teman-teman mulai dari 15% ya, teman-teman. Jadi kalau untuk KPR, teman-teman nggak usah bingung. Kita bekerja sama dengan banyak bank di sini. Ya, jadi teman-teman tinggal tanya-tanya aja seperti apa prosesnya. Dan yang pasti di sini developernya itu terpercaya, trusted ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah khawatir untuk proses pembangunannya, untuk tahapan-tahapannya, untuk segi-segi bahannya yang sudah teman-teman lihat itu di video ini akan 100% sama dengan bahan yang akan teman-teman dapetin. Nah, ya teman-teman, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi untuk bagaimana cara bayarnya, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa kontak-kontak aku. Aku akan tunjukin ke teman-teman setelah ini video untuk rumah yang sudah selesai dan sedang masuk interior, teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu rumah yang sudah selesai, udah sampai tahap kecat, udah sampai tahap ke apa? Masukin pipa. Jadi teman-teman bisa tahu nih bagian dalamnya seperti apa. Oke, yuk kita lihat. Oke teman-teman, ini adalah rumah yang udah interior, tapi aku akan ajak teman-teman dulu rumah yang udah finishing sampai catnya, tapi belum masuk interior. Jadi teman-teman bisa lihat bagian dalamnya itu seperti apa. Oke teman-teman, ini akhir dari part 1. Jadi part 1 teman-teman udah bisa lihat bangunannya seperti apa saja yang dikerjakan ya teman-teman ya. Terus ini dan itunya semuanya udah teman-teman bisa lihat. Jadi bahannya teman-teman udah nggak usah ragu-ragu. Terutama rumah kita udah pakai bata ringan, mewah ya teman-teman ya. Terus bagian depannya itu ada kaca-kaca. Sekarang kita akan masuk dan lihat rumah-rumah yang ada interiornya.